Siapa yang suara lagi tuh? Oke, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu. Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini, insya Allah hari ini 19 Ramadan ya Bapak Ibu ya. 19 Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa WFH dari rumah, berkumpul dengan keluarga, bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, walau di tengah-tengah wabah, tapi yang paling kita syukuri adalah alhamdulillah kita tidak terkena atau dijauhkan dari wabah tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dekan Febi Winsu, Bapak Andri Sumitra MA, yang saya hormati Bapak-Bapak pemateri. Hari ini luar biasa kita dapat 2 sekaligus pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Ahmad Rafiki, BBA, MMGT, PhD, CIMA. Kemudian yang kedua ada Bapak Abu Muhammad Wiono, SEMM, yang insya Allah hari ini beliau-beliau ini akan memberikan atau akan membagikan sharing ilmu-ilmu beliau kepada kita semua, yang nanti insya Allah akan dipandu oleh narasumber kece kita kalau dipandu oleh Bapak Dr. Sugianto MA. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sekali lagi kepada para pemateri sudah bersedia untuk gabung dengan acara yang diselenggarakan oleh MRF bekerja sama dengan Prodi S2 Perbankan Syariah Febi Winsu. Kepada Bapak dan Ibu peserta, saya ucapkan juga terima kasih karena sudah mau bergabung. Semoga kita sama-sama bisa mengambil banyak ilmu dari acara ini. Di sini saya mau izin sedikit memperkenalkan apa itu MRF gitu ya. Jadi MRF ini atau Management Research Forum ini adalah forum diskusi yang dibentuk dan diperuntukkan khusus bagi para dosen atau pengajar yang ada di Febi Winsu. Tapi kami juga berharap dengan kehadiran kami ini, kami tidak hanya memberikan manfaat kepada para dosen atau pengajar di Febi, tapi juga kepada para dosen atau pengajar di manapun berada gitu. Jadi di forum ini kami itu saling berdiskusi, saling sharing. Nanti ada waktu-waktu tertentu kami membuat berbagai acara gitu kan. Diskusi apa, sharing apa, biasanya yang kami sharingkan itu isu-isu terkait yang sedang terjadi. Kemudian penelitian terkait, metode-metode terkait gitu. Sehingga diharapkan nanti dapat ilmunya para dosen itu dapat berkembang. Kalau ilmunya para dosen itu berkembang kan, kemudian akan dibawa kembali ke kelas, kemudian akan disebarluaskan pada mahasiswa, dan mahasiswa kita insya Allah juga berkembang keilmuannya gitu. Nah, di sini kami bekerja sama dengan Prodi S2 Perbankan Syariah Febi Winsu. Semoga nanti acara ini dapat berjalan dengan baik, dan kepada Bapak Ibu saya mohon dukungan dan doanya, semoga MRF juga semakin lebih baik lagi dan semakin dapat memberikan manfaat kepada halayak. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan kata sambutan oleh Bapak Dekan. Kepada Bapak Dekan kami persilakan dengan segala hormat.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang kita banggakan dan kita muliakan narasumber kita hari ini ada Bapak Ahmad Rafiki, BBA, MGT, PhD, CIMA. Ini kemarin kita ketemu waktu acara MES dan IAIA di Universitas Medan Area. Beliau juga menjadi narasumber waktu itu. Alhamdulillah hari ini bersedia untuk hadir dalam kegiatan kita. Terima kasih Pak Rafiki. Juga ada Bapak Abu Muhammad Wiono SAMA, Operation Syariah Certification Manager BNI Syariah, juga dulu pernah kita undang ke Medan. Kebetulan saya waktu itu sebagai pembedah buku beliau, dan saya kira materi di buku itu sampai sekarang ini banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa kita, karena memang itu hal paling mendasar ya, bagaimana kita membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang kadang-kadang di level masyarakat orang masih berpendapat sama aja antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, bukunya Pak Abu Muhammad ini kemarin menjadi salah satu referensi utama bagi mahasiswa kita sebagai bekal kalau mereka tamat nanti menjelaskan ke masyarakat seperti apa. Juga yang kita banggakan moderator kita sekaligus Ketua Prodi Magister Perbankan Syariah, Bapak Dr. Sugianto, yang bertindak saya kira selain sebagai moderator juga sebagai host kegiatan ya, maksudnya sebagai host kegiatan. Lalu sebagai host supporting sistemnya kita ada MRF, Management Research Forum, oleh Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution. Kalau pergi ke luar negeri jadinya M. Irwan Fadli Nasution ya. Dan timnya yang alhamdulillah sudah bekerja keras menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk hari ini kita ada kegiatan webinar 1 dengan tema tantangan dan peluang ekonomi dan keuangan syariah di masa dan pasca pandemi COVID-19. Nah, saya kira peserta hari ini kalau tidak dibatasi oleh Pak Irwan, nanti saya yakin jumlahnya akan terus meningkat. Karena memang diskusi-diskusi ilmiah yang kita selenggarakan untuk mengisi Ramadan, apalagi Ramadan tahun ini bersamaan dengan wabah COVID-19, ya kalau bahasa umum katanya rebahan aja kita sudah bisa menjadi satria ya, bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi gerakan bela negara. Apalagi kita tidak rebahan ya, kita sambil stay at home, sambil sharing ilmu, mudah-mudahan ilmu yang didapat tadi moderator sampaikan, pembuka acara menyampaikan, ini nanti akan tersalur dan tertransfer ke mahasiswa. Insya Allah mutu mahasiswa kita atau mutu pendengar atau penonton yang menyaksikan kegiatan ini akan tercerdaskan, dan itu semua akan menjadi pahala yang mengalir bagi narasumber kita pada hari ini. Kami atas nama pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara menyambut gembira kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadi salah satu kegiatan yang berkontribusi besar ya bagi perkembangan keilmuan kita, karena ini ekonomi dan keuangan syariah banyak sekali tantangannya, apalagi itu dalam kondisi normal, apalagi sekarang dalam kondisi tidak normal di masa dan nanti pasca pandemi COVID-19 yang prediksi-prediksinya nih kita tidak tahu berakhirnya, ada yang bilang Juni, ada yang bilang Juli, dan ya kalau dalam bahasa agama dia berakhir dengan syarat ya. Jadi mu'allaq bisyartin, syaratnya ada 2. COVID-19 ini akan berakhir kalau warga patuh untuk melakukan protokol COVID-19. Yang kedua, pemerintah memiliki support yang cukup kepada tenaga ahli kita untuk menangani kasus-kasus yang sudah positif. Nah, doa kita semua mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini kita bisa mengisi kegiatan stay at home dengan baik dan positif. Kemudian nanti ada inspirasi-inspirasi baru yang barangkali kita akan dapatkan dari narasumber kita, sharing-sharing informasi, yang itu nanti akan kita kembangkan baik masuk dalam buku ajar, masuk dalam artikel ilmiah, ataupun masuk dalam narasi kita mengajar mata kuliah berbasis ekonomi Islam di kelas-kelas. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber, kepada moderator, kepada Manajemen Research Forum,
kepada peserta kita hari ini. Mari sama-sama kita awali kegiatan ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan Febi Winsu, Pak Andri Sumitra atas kata sambutannya, sekaligus tadi membuka acara webinar syariah yang pertama kita. Untuk mempersingkat waktu, kayaknya semua peserta udah nggak sabar nih dengerin sharing materi dari para pemateri kita. Acara saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Dr. Sugianto. Saya persilakan untuk diambil alih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para peserta syariah webinar yang pertama ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Fakultas Ekonomi dan Islam UIN Sumatera Utara yang telah membuka acara kita. Yang kedua, ucapan tahniah dan terima kasih yang sangat kepada narasumber. Sini ada Bapak Ahmad Rafiki, PhD, dan Bapak Abu Muhammad Duyono Al-Jambi, yang di kalangan perbankan ini selalu dipanggil Pak Ustadz karena beliau adalah seorang Ustadz juga. Baik, oke. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang memang sebenarnya banyak diskusi-diskusi terkait dengan bagaimana sih kondisi ekonomi termasuk keuangan Islam ketika terjadinya di masa COVID ini, pandemi COVID ini. Ini tentunya ini kan bukan kasus Indonesia saja, tapi kasus dunia yang luas. Hampir semua negara mengalami pandemi ini dan berdampak pada sektor ekonomi. Kita mau spesifik melihat dari sisi ekonomi dan keuangan. Terutama ini kasus keuangannya kita ambil kasus tentang bank syariah. Karena bank syariah lah yang pertama yang lahir di Indonesia dan ini menjadi motor penggerak. Gimana kondisi menjadikan pandemi ini sebuah tantangan apa sekaligus peluang pada masa ini dan nanti setelah COVID ini selesai, apa yang seperti katakan Pak Dekan tadi, apakah Juni, Juli, bahkan ada yang sangat pesimis itu sampai akhir tahun, awal tahun depan lah baru agak normal, mulai mengajukan kenormalannya. Nah ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita kaji. Mungkin banyak berbagai teori dan kajian, tapi hari ini kita mau melihat sisi yang agak fakta. Tapi untuk pertama, kita minta nanti narasumber untuk menyampaikan materinya. Kita mulai dari Pak Ahmad Rafiki, PSD, dari sisi teoritisnya. Nanti baru kita minta kepada Pak Ustadz Ahmad Duyono. Ini sekaligus untuk menjelaskan dari sisi ya kondisi real perbankan syariah saat ini dan bagaimana menghadapi tantangan itu serta peluang yang terjadi di masa dan pasca COVID nanti. Baik, nanti masing-masing narasumber kita kasih waktu paling lama 15 menit karena waktu nampaknya kita sampai pukul 3 nih. Karena di Jakarta pukul 3 sudah memasuki asar. Iya, jadi kita toleransi waktunya harus benar-benar kita ikuti. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar. Untuk pertama kami persilakan Pak Ahmad Rafiki untuk presentasi, dipersilakan waktunya. Pak Ahmad Rafiki ini adalah seorang akademisi. Beliau tuh dari S1 sampai S3 kuliahnya di Malaysia, walaupun bukan di kampus yang sama. Pernah bertugas mengajar di USU, kemudian setelah itu berangkat ke Bahrain, mengajar di universitas di Bahrain. Bersama dekannya waktu itu Pak Sultan Emir yang sekarang di Kenex. Nah, beliau ini pengalaman bidang akademik sangat luas dan beliau termasuk peneliti dan tulisannya di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus sudah banyak dan beliau termasuk reviewer juga di berbagai jurnal yang terindeks Scopus
Nah, ini menarik juga untuk dari sisi akademis. Baik, kami silakan Pak Ahmad Rafiki. Sudah bisa ya? Oke, terima kasih Bapak Dr. Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah kita dapat bertemu di majelis yang barokah ini, insyaallah. Saya sangat senang bertemu dengan tuan-tuan guru, ulama-ulama ada di sini, ustadz-ustadz yang mungkin kita bisa sama-sama sharing, bukan bermaksud untuk menggurui atau memberi nasihat apalagi, tapi kita Rafiki hanya ingin sharing, ada pengetahuan sedikit yang mungkin bisa dikongsi bersama-sama. Sudah kelihatan Pak ya ininya ya? Sudah. Oke. Terkait dengan judul ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat luas karena dia berbunyi ekonomi dan keuangan syariah. Dari perkataan ekonomi itu bisa kita jabarkan menjadi, kalau dalam Islamik ya atau dalam syariah, itu termasuk semuanya industri atau sektor-sektor halal, ya. Yaitu dalam sektor halal farmasi, halal kosmetik, halal pariwisata atau travel, halal media dan rekreasi, dan juga halal makanan. Itu di bawah atau derivatif dari perkataan ekonomi. Sementara perkataan keuangan di sini luas juga ini. Jadi bukan hanya perbankan, tetapi ada di situ asuransi syariah, ada pegadaian syariah, mungkin ada lagi yang lain-lain ya. Tapi itu adalah lembaga keuangan syariah, termasuklah BMT, Baitul Mal wa Tamwil, yang dikategorikan sebagai institusi keuangan mikro syariah. Jadi sangat luas. Jadi saya di sini hanya ingin memberi luarnya saja. Mungkin nanti Bapak Abu Muhammad Luyono bisa secara teknis, karena beliau adalah praktisi, mungkin bisa secara teknis atau praktek bisa memberikan pencerahan atau gambaran kepada kita semua. Oke, saya mengutip satu ayat Al-Quran yang mungkin kita bisa sama-sama renungkan, yaitu di ayat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Shadaqallahul azim. Ayat ini sangat simple tetapi maknanya sangat luar biasa, termasuklah apa yang kita alami hari ini, yaitu COVID-19. Karena judulnya juga terkait dengan COVID-19, makanya saya masukkan ini ayat yang sangat berguna bagi kita untuk sama-sama kita renungkan. Bahwasanya memang semuanya ini disebabkan oleh kita juga, ya, bukan datang tiba-tiba dari langit. Nanti mungkin ustadz-ustadz di sini bisa menjabarkan lebih dalam lagi tafsirnya, ya. Tapi ini hanya sekedar pengingat saja bagi saya untuk kita bersama-sama. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari tabel ini, ya, atau angka-angka ini, saya sebagai akademisi ataupun peneliti dikatakan seperti itu, selalu mengambil data tidak dari Google, tidak dari tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini juga mungkin sama-sama kita di sini semua ada peneliti, ada dosen. Kita ambil dari data yang benar-benar trusted atau yang kredibel.
Salah satunya, ini bukan promosi Bapak Ibu sekalian, cuman ini saya selalu merujuk kepada berita atau laporan-laporan dari Dinner Standard, ya, atau platformnya namanya Salam Gateway. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi ya sebulan sekali atau 3 bulan sekali dengan short artikel ke Salam Gateway, hal-hal atau isu-isu yang terkait dengan keuangan ataupun ekonomi syariah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dari di sini, Bapak Ibu sekalian, dari mungkin saya minimize ya ini. Oke. Di sini berhubung kita punya judul juga terkait dengan peluang, ya. Di sini kita melihat angka-angka yang sangat menarik dan positif. Ya. Tahun 2018 dan prediksinya tahun 2024. Ya. Dan ini di setiap sektor ada. Halal food, modest fashion, media and recreation, Muslim friendly travel, halal pharmaceutical, and halal kosmetik. Dan terakhir, Islamic finance. Nah, ini dia sendiri. Nah, saya nggak tahu kenapa di laporan mereka ini, Islamic finance itu dia dipisahkan dari sekelompok industri yang terkait dengan ekonomi. Kemudian angka-angka ini semuanya meningkat, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita melihat secara secara umum, ya. Dari mulai halal food, ya. Kita melihat, kita lihat meningkat. Di sini saya pakai ditekan dia seperti itu, ya. Oke. Kalau halal food, ya, kita lihat 2018 ke 2024 meningkat, ya. Kemudian juga industri-industri di sebelahnya, ya, tidak usah saya sebutkan, tapi yang pasti meningkat, ya. Kemudian datanglah COVID-19 ini, ya kan, yang kita sama-sama tidak pernah prediksi, ya. Apakah akan berubah prediksi ini yang mereka buat ini? Tentu akan berubah, ya. Dan kita juga akan melihat potensi-potensi atau peluang-peluang yang ada, ya. Dari tabel ini atau dari diagram ini, ya, di antaranya saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Di sini kita lihat halal, ya, terutama untuk halal. Kita ambil yang ini aja, yang nomor 2, Islamic fintech, ya, digital, ya. Ketika saat ini, ya, ketika COVID ini, kita ingin melihat perbankan Islam terutamanya mereka bisa berinovasi dan berkreasi, memunculkan ya fintech, ya, yang banyak, ya. Untuk hari ini, ya, berdasarkan data dari OJK, ada 13 fintech syariah. Ya. Oleh karena itu masih kurang, masih kita kalah dengan konvensional. Tetapi dengan adanya COVID ini, maka kita punya kesempatan untuk membuat atau berinovasi, ya, hal-hal yang terkait dengan digital banking atau fintech syariah yang kita bisa kembangkan. Oke, kemudian kita masuk ke Islamic finance, ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat sekalian juga, ya, saya lingkarin yang penting-penting saja. Fintech taking off, ya. Memang sebelum adanya COVID-19 ini memang akan take off, akan pergi jauh, ya. Dari 93 juta, ya, dolar, ya, bisa naik ke 1.300 juta dolar, ya, itu prediksinya, ya. Tetapi dengan COVID-19 ini masih ada peluang kita untuk take off dengan digital banking atau fintech syariah. Jadi itu diantara hal-hal peluang yang kita bisa ambil dari keadaan yang sekarang ini. Kemudian yang kedua di sini ada di bawah situ, ya, saya di bawah situ di sini, ya, Islamic social finance, ya, zakat, wakaf dan microfinance.
ini juga kita bisa manfaatkan Bapak Ibu sekalian ketika keadaan sekarang ini. Ya, malah ada yang saya kalau saya tidak salah ya, ulama atau MUI sudah memberikan anjuran supaya zakat itu didahulukan. Ya, artinya bisa kita artikan juga kita maksimalkan zakat ini. Ya, ketika keadaan sekarang makin banyak orang yang sangat susah ya, atau menderita atas keadaan COVID-19. Wakaf dan juga microfinance melalui BMT supaya lebih dimaksimalkan lagi. Oke, untuk catatan Bapak Ibu sekalian ya, perkembangan bank syariah utamanya ya, udah sangat bagus ya selama ini. Ya. Bukan hanya di negara mayoritas Islam, tapi juga negara-negara minoritas Islam seperti Amerika Serikat, Australia, Siprus, Thailand, Afrika Selatan, dan juga Rusia. Alhamdulillah saya diberi kesempatan membuat satu penelitian dengan kawan saya dari Russian Bank, ya, beliau salah satu pegawai bank di salah satu bank di Rusia. Kita membuat satu penelitian yang sangat ringkas dan sangat simpel, yaitu awareness of Islamic financial product by employees, ya, by employees. Artinya kita mendapati bahwasanya mereka juga aware sekarang. Ya, ada peningkatan-peningkatan di Rusia. Apalagi ya di negara-negara utama yang punya masyarakat Islam sangat banyak seperti negara kita dan Malaysia dan juga yang lain. Kita lihat total aset bank syariah ya sekitar 947 miliar dolar Amerika ya, tahun 2008. Dan 2018 sudah menjadi 1,76 triliun. Ya, artinya sangat-sangat positif. Ya, sangat-sangat positif. Kemudian terkait dengan market share, ya, ini kita sangat sedih juga ini kadang-kadang. Ya, kita masih berkutat di angka 5 dan 6. Ya, 5% market share kita. Dan itu baru saja naik gitu. Ya, tahun 2018-19 itu ke 6%. Ya. Sementara ya, Malaysia sendiri itu sudah 35% market share-nya. Ya, dan malah tahun 2020 ini, ya ini rencana kalau tidak ada COVID ya, mereka berencana 40% market share-nya. Ya, tidak usah dengan Malaysia lah. Kita dengan Oman. Oman itu baru muncul perbankan syariah tahun 2013. Sementara kita Bank Muamalat itu tahun 90-an, ya kan? Oman sendiri market share-nya sekarang ini 14%, Pak. Bapak Ibu sekalian, ya. Padahal target mereka hanya 10%. Tapi tiba-tiba ya naik ya, meroket menjadi 14%. Jadi ini hal-hal yang positif, angka-angka yang kita sangat syukuri bersama sebelum terjadinya COVID-19. Menurut data OJK, ya, perbankan kita pun juga, walaupun market share-nya agak sedikit stagnan, ya, tapi asetnya juga tumbuh, ya, tumbuh sekitar 10%. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ini sekitar angka-angka yang ada, kita lihat bersama-sama. Oke, ini saya ambil dari Dinar Standard juga, ya, data ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya perbankan syariah atau ekonomi syariah, tapi juga bermacam-macam industri atau sektor yang terkena dampak oleh COVID-19. Ya. Pak Rafiki, waktu Bapak tinggal 3 menit lagi Pak ya. Oh iya, oh cepat ya. Oke. Oke, ini industri, saya cuma ingin beritahu, ada di sini paling tinggi adalah travel atau tourism yang paling tinggi ya. Dan bank juga paling tinggi juga di antaranya. Dan kemudian yang paling bawah di situ ada farmasi dan lainnya. Tapi bank adalah juga salah satu yang terdampak oleh COVID-19. Kemudian yang terkait dengan halal ekonomi atau ekonomi Islam ya, ini ada juga dampak-dampaknya. Kalau halal food dia sangat sedikit ya, least negative impact. Yang banyak itu di modest fashion.
kita tidak ada lagi acara-acara, mungkin di Indosiar itu ada Muslim festival atau macam-macam ya. Itu sudah berkurang, artinya medium negative impact ya. Dan yang paling banyak itu adalah travel ya. Kita lihat angka-angka pengangguran di Turki, di Mesir yang dia mengandalkan tourism, semuanya sekarang udah anjlok ya, atau terdampak sangat sangat tinggi. Dan juga banking Islam ya, atau finance. Kemudian ini ada negara-negara yang terkena dampaknya ya. Mungkin tidak perlu saya ini kan, tapi nanti boleh kita jelaskan juga nanti di satu waktu nanti. Oke, ini juga halal ekosistem. Jadi intinya halal ekosistem itu bukan hanya terkait dengan perbankan atau keuangan, tapi menyeluruh, banyak sekali ya. Oke, ini overview perbankan syariah kita. Tadi saya sudah juga sebutkan, ada pertumbuhan dari segi aset, dari segi angka-angka unit-unit syariah yang sudah meningkat ya, dan juga pangsa pasar yang udah naik 6%. Kemudian saya langsung saja ke sini ya, ke yang terakhir ya, yaitu ini ya, karena ini adalah yang utama bagi kita ya. Jadi restrukturisasi ya pembiayaan ini akibat dari banyaknya pinjaman-pinjaman atau produk-produk yang macet ya. Ada nasabah-nasabah yang tidak bisa ya, karena kesulitan ekonomi tidak bisa lagi berusaha, sehingga bank syariah pun terpaksa tidak bisa likuidasinya juga macet ya. Jadi tidak lancar seperti biasanya, karena tadi itu ya, ekonomi bukan hanya perusahaan besar tapi perusahaan kecil juga sangat susah, maka ya pembiayaan juga akan terganggu. Malah ada satu REM rating sini prediksinya ya, pertumbuhan pembiayaan bank syariah menurun hingga 5% ya pada tahun 2020 ya, dari 8%. Ini prediksi saja ya. Mungkin akan terjadi atau saya juga tidak tahu. Kemudian kebijakan pemerintah ini tantangan juga ya. Bagaimana pemerintah bisa mendukung perbankan syariah atau ekonomi syariah ya lebih dalam lagi ya, supaya tidak terdampak lebih parah gitu ya. Kalau terdampak pasti terdampak, tidak ada yang tidak terdampak. Ini juga bisa dikatakan resesi ya. Menurut pakar-pakar ekonomi juga mengatakan seperti itu. Tapi kita bagaimana meminimalkan resiko itu yang mungkin dari kita bisa meminta atau menuntut kebijakan pemerintah yang lebih membantu keuangan syariah. Bagaimana peluangnya digital banking syariah? Ini juga kesempatan kita ya untuk bangkit kembali. Kemudian reassessment dan remodeling. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita udah buat beberapa waktu yang lalu dengan KNKS, dengan Dinar Standar ya. Kesimpulannya adalah waktu inilah kita sesama bank syariah ini kita muhasabah ya, muhasabah dari segi produk, dari segi sistem kita ya. Kita mengecek kembali. Mungkin ada isu-isu di luar sana yang mengatakan bank syariah itu belum syariah ya, begitu. Hal-hal seperti itu kita bukan harus melawan mereka, karena mereka juga umat muslim juga. Tapi kita bagaimana membuat satu model yang benar-benar proven ya, proven artinya terbukti, memang tidak ada lagi isu-isu yang miring-miring gitu ya. Nah, jadi kita melihat semua produk, sistemnya ya, atau akad-akadnya, atau karyawan-karyawannya, etika-etikanya, semuanya kita selaraskan. Kalau bahasa Malaysia, selaraskan ya. Mungkin dengan Dewan Syariah Nasional sekalian, supaya kita benar-benar memang 100% ya, full syariah compliance. Saya bukan mengatakan sekarang ini bukan 100%, tapi paling tidak kita bisa memperkuat lagi, strengthen our system, our product, our agreements and so on. Ini semua adalah hal-hal yang kesempatan bagi kita untuk kita berubah ya, atau lebih lagi meningkatkan. Jangan salah Bapak Ibu sekalian ya. Kita dalam hal ini bukan untuk bersaing dengan perbankan konvensional. Itu salah menurut saya. Kita bagaimana menolong umat muslim sebanyak-banyaknya dengan bank syariah ini. Bukan berlomba-lomba mengalahkan BCA, mengalahkan HSBC, mengalahkan OCBC, bukan ya.
bagaimana dari tahun ke tahun kita maksimalkan ya, kita punya kontribusi kepada umat muslim. Dari mulai yang miskin, kurangkan kemiskinannya, kurangkan penganggurannya. Itu bagi saya yang paling penting, bukan berlomba-lomba membandingkan angka-angka dengan bank konvensional. Jadi oleh karena itu, mari kita reassessment dan remodeling. Kemudian yang terakhir, kesempatan pembiayaan ya, sektor-sektor yang baru ya. Jadi kita sekarang ada sektor kesehatan yang sangat naik daun ya. Maka itu kita perlu memberikan pembiayaan kepada mereka, industri-industri atau sektor-sektor yang terkait dengan kesehatan, dengan hal-hal yang hari ini sangat dibutuhkan. Jadi kita kita jangan melulu kepada pembiayaan rumah, pembiayaan usaha, tapi kita coba diversifikasi ya, atau orang bahasa marketingnya adalah diferensiasi ya, supaya kita lebih berkembang lagi. Baik, Pak. Saya rasa mungkin waktunya sangat Ya. padat Singkat. sekali. Ya. Terima kasih Bapak Sugianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Seyogianya ini lebih panjang penjelasan beliau ini karena begitu luasnya. Baik, tapi karena waktu juga, karena kita perdalam di tanya jawab, kami persilakan untuk narasumber kita kedua, Bapak Ustadz Diono. Beliau ini seorang praktisi perbankan syariah, sekaligus juga penulis buku. Buku terakhirnya itu adalah Hidup Berkah Tanpa Riba. Kami persilakan, Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Syariah Webinar 01 di mana yang diselenggarakan oleh MRF Manajemen Riset Forum bekerja sama dengan PEBI UIN Sumedan. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan begitu apik dan rinci disampaikan oleh guru kita Ahmad Rafiki ya, PhD ya, di mana banyak sekali informasi-informasi yang sudah kita dapatkan. Namun saya akan bawakan di kesempatan siang hari ini dalam tantangan dan peluang ekonomi dan keuangan syariah di masa dan pasca pandemi COVID-19 ini dari sisi din. Ya. Ketika kita ngomong ekonomi syariah, ya, kita tidak ingin mengajarin antum sekalian, tapi saya ingin bawakan sebagai seorang praktisi yang sebelumnya hadir di tempat riba, saat ini ada di perbankan syariah, maka saya ingin bawakan ini ketika kita bicara syariah, baik dia nanti di masa sebelum pandemi ataupun dalam masa pandemi dan pasca masa pandemi, ini ada 3 yang harus ada dalam diri kita ketika kita bicara ekonomi syariah. Yang pertama adalah tujuannya harus akhirat. Ini kunci utama kita ketika kita bicara ekonomi syariah. Harus tujuannya akhirat. Karena ini yang dikabarkan oleh Allah bahwa kita diciptakan Allah hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Di surat Az-Zariyat ayat 56. Ini faktor utama kita. Ketika kita bicara tujuan akhirat, kita selalu merasa selalu diawasi Allah. Maka kedua kita akan muncul kejujuran. Ini kita saya saat ini sebagai praktisi syariah, ya, yang pelaku langsung, ini akan dilihat kita sebagai seorang praktisi kejujuran. Karena orang bank dari dulu baik di konven maupun di syariah, ini dilihat kenapa kita mau masuk ke bank karena orang-orangnya jujur. Dan ini Masya Allah, Allah kabarkan dalam Al-Quran. Allah kabarkan di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Maka posisi COVID-19 ketika ada PSBB,
mereka melakukan pembatasan sosial berskala besar, maka PSBB ketika kita menjadi praktisi syariah adalah praktisi syariah berkata benar. Ini kunci. Ya, bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada umat? Bagaimana kita bisa bicara syariah kalau kita tidak berkata benar? Ya, ini dia. Kejujuran itu, karena orang banyak percaya karena orang bank itu selalu peringkat kejujurannya tinggi. Yang ketiga, ekonomi syariah dan juga sebagai praktisi syariah itu harus ada dalam dirinya adalah amanah. Karena ini juga yang dikabarkan oleh Allah. Di surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah illa ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Nah, kalau ada 3 posisi ini ada semua di praktisi bank syariah, posisi COVID-19 ataupun setelah ini itu tidak akan ada tantangan apapun, malah justru akan menjadikan peluang. Sementara kita di posisi normal saja, ketika kita bicara syariah, sebagian besar kaum muslimin tidak yakin. Kurang percaya, tadi sempat disampaikan oleh Pak Ahmad Rafiqi. Kita nggak yakin ketika bicara syariah. Karena banyak yang masuk ke bank syariah, tidak semuanya tujuannya akhirat. Tidak semua tujuannya akhirat. Karena ada 4 kelompok yang masuk syariah itu, ya, ke bank syariah itu. Pertama, mereka yang takut azab Allah. Ini sedikit orangnya, tapi ada. Dan ini yang akan melakukan perubahan. Yang kedua, yang punya dapat SK, surat keputusan Anda memimpin di bank syariah. Anda jadi pejabat di bank syariah. Sementara informasi tentang syariah mereka belum dapat secara 100% tahu tentang fikih muamalah. Yang dia ada kepalanya di bank konvensional. Jadi itu yang disampaikan ketika bertemu dengan umat. Yang ketiga, mereka yang mencari jabatan, posisi. Karena di tempat level konvensional mereka sudah tidak bisa naik jabatan dari posisinya. Maka dia lihat di perbankan syariah, di ekonomi syariah banyak kursi-kursi kosong. Nah, dia masuk di sana untuk mencari jabatan. Sementara informasi fikih muamalah dia tidak paham. Nah, bicara ketemu dengan umat karena dia punya posisi jabatan, bicara ke umat. Maka yang memunculkan keraguan umat jadinya. Untuk bisa hadir di perbankan syariah, untuk bisa melakukan ekonomi syariah. Yang terakhir, anak-anak kita. Anak-anak kita yang lulus, barusan lulus, dapat S1, S2, atau S3. Nggak pernah bicara syariah. Namun ada informasi pembukaan untuk menerima anak-anak baru menjadi insan-insan hasanah misalnya. Yang dites TOEFL. Bukan keyakinan dia terhadap dinul Islam. Nah, inilah yang menyebabkan baik di posisi pandemik maupun dalam posisi saat ini keraguan itu makin muncul. Apa saja, dan ini sudah saya lakukan 2 tahun, Pak. Untuk hadir di tengah-tengah umat, membuat ini ada 6 item, dan mudah-mudahan ini masih sampai saat ini. Keraguan itu adalah masalah din. Masalah din ini yang muncul mengatakan sama saja. Ya, bank syariah itu dengan bank konvensional. Cuman ganti label saja. Modalnya dari konvensional. Ini masih terus. Dan ini yang bicara adalah para ustadz, para kiai untuk menyampaikan kepada apa mereka. Apalagi umat kita masih banyak yang ikut-ikutan. Ya. Yang kedua masalah harga. Ketika masuk masa bank syariah, yang dilihatnya harga. Bukan masalah halal haram. Ini juga yang menjadi keraguan-keraguan umat tidak jadi ke bank syariah atau melakukan ekonomi syariah. Kenapa? Nilainya lebih mahal dari konvensional. Ya, sudah itu ada denda keterlambatan. Ini yang menjadi luar biasa. Ya, hebohnya di tengah umat ketika bank syariah ada denda keterlambatan. Sudah itu ada asuransi. Ini yang menjadi mereka menjadi ragu. Hasilnya nggak pasti karena sudah terbiasa di ekonomi konvensional hasil yang pasti. Ya.
Yang ketiga layanan. Layanannya itu tidak seramah di bank konvensional. Banyak yang terkesan kaku karena baru belajar syariah. Ya. Sudah itu apa? Kurang menguasai produk. Ini yang paling banyak. Kurang menguasai produk. Ya. Yang keempat itu sistem. Ini yang membuat keraguan. Menjadi tantangan kita untuk meyakinkan. Karena apa? Mereka, masyarakat umum menganggap praktisi syariah atau bank-bank syariah itu teknologinya tidak sejagi bank konvensional. Dianggap ini sangat tradisional. Ya. Mereka tidak tahu ini ya. Sudah itu sistemnya menggunakan masih revenue sharing. Sampai saat ini belum sebagian besar perbankan syariah masih menggunakan revenue sharing. Ini riba nasi'ah. Dan ini yang menyebabkan para aktivis-aktivis riba membuat keraguan. Ini bank syariah benar apa enggak? Sudah itu ATM-nya masih banyak menggunakan bank konvensional. ATM konvensional bekerja sama. Ya. Ini semua yang kita dapatkan di tengah umat. Prosedurnya masih bertele-tele. Sudah itu membuat keraguan lagi. Praktisi-praktisi bank syariah sebagian besar menggunakan pegawai bank konvensional. Ya, dari konvensional hijrah. Ya, ini kita menganggap orang konvensional nggak boleh hijrah, nggak boleh tobat. Nah, ini juga terjadi keraguan di tengah umat. Uang juga menjadi salah satu keraguan. Uangnya campur dengan konvensional ketika ada dual banking system. Ya. Ini juga keraguan-keraguan umat yang paling besar. Produk-produknya tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Ahmad Rifki. Susah dipahami karena menggunakan Lughatul Arabiyah. Ya, padahal kita orang Islam. Ya, kita lebih bangga dengan Lughat Inggrisiyah. Ya. Katanya kurang bervariasi. Padahal bank syariah itu sangat bervariasi. Ya. Hanya menambah label. Inilah keraguan-keraguan yang ada di tengah umat. Kesempatan saat ini kita sebagai praktisi syariah menjawab keraguan umat tersebut. Ya, dengan cara apa? Kita memberitahu apa sih beda bank konven dengan bank syariah. Ini sampaikan kepada umat. Ya. Karena bank konvensional akad utamanya itu hanya akad kod. Pinjaman dan bahasa utamanya adalah hutang. Akad hutang. Jadi kod itu sebenarnya pinjaman itu adalah harusnya hanya untuk yang berbentuk benda. Kalau berbentuk uang ini harusnya hutang. Ya, akad hutang. Kalau masyarakat punya uang, menyimpan di bank itu masyarakat memberi hutang kepada bank. Sementara masyarakat yang butuh uang, bank memberi hutang kepada masyarakat. Ini akad utama di bank ribawi. Dan ini harus kita tinggalkan kalau kita sebagai seorang muslim. Apalagi kita di bulan Ramadan ini. Di zaman pandemi ini. Kenapa pandemi ini terjadi? Tadi sudah disampaikan. Karena tangan-tangan kita sendiri. Kerusakan itu anak diri kita. Apa itu? Karena kita menganggap dua larangan Allah yang saat ini dikabarkan dalam Al-Quran itu kita anggap halal. Satu di Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kita anggap zina itu halal. Alhamdulillah masa pandemi COVID-19 ini itu bisa tidak melakukan lagi. Ini artinya nih pelajaran dari Allah agar kita tidak mendekati zina. Ya, kita tidak bisa lagi duduk berdampingan, tidak bisa lagi bersalaman, nih, Masya Allah. Kita kemana-mana sekarang menutup aurat yang tadinya kita niqab aja diributi, sekarang kita harus pakai niqab. Kalau enggak, kena denda. Oh, Masya Allah. Yang kedua, nih bahasan kita. Ali Imran 130. La ta'kulu riba. Ini orang beriman yang diperintah. Jangan makan riba. Nah, bagaimana kita sebagai praktisi bank syariah kalau kita masih punya rekening bank konven? Ini juga win. Win ya. Nah, bagaimana win? Apakah rekeningnya masih ada di bank konven? Bagaimana kita ingin ngomong syariah kalau rekening kita masih ada di konvensional? Padahal seluruh ulama dunia, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sudah keluarkan fatwanya. Nomor 20 tahun 2001, ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional, dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Jelas, tegas. Maka dari itu ini kesempatan. Di posisi pandemi ini kita lewat webinar ini, hampir setiap saat saya sampaikan ini. Saya mendoakan, baru 4 kota yang gubernur bersama DPRD-nya mengkonversi BPD menjadi bank syariah. Yaitu
Banda Aceh 2016, 2018 NTB, 2019 itu April RUPS BPD Bank Kepri Riau telah setuju untuk mengkonversi BPD Kepri Riau menjadi BPD Syariah. Sudah itu November itu BPD atau Bank Nagari Padang sudah setuju juga mengkonversi Bank Nagari Padang menjadi Bank Nagari Syariah. Dan insya Allah saya dapat dari KNEKS, sekarang sejak Februari 2020 bukan KNKS lagi, tapi KNEKS, yaitu Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Itu sudah dapat informasi insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan pada pandemi ini, Ramadan ini pandemi hilang. Itu harus ada dalam keyakinan kita seorang muslim. Ya, jadi sebelum itikaf, itu pandemi sudah nggak ada. Corona sudah nggak ada. Ketika kita berani meninggalkan yang dilarang oleh Allah, kita lakukan, kita takut dengan azab Allah. Kita tidak lagi mendekati zina, kita tidak lagi melakukan yang riba. Insya Allah ini memberikan bisa menjawab keraguan umat. Ya, sementara Bank Syariah harus berani betul-betul memberitahu apa itu wadiah yang betul-betul sesuai konsep syariah. Wadiah nggak boleh ada tambahan, nggak boleh ada bonus. Itu karena titipan. Ya, sudah itu apa itu mudarobah, musyarakah, ijarah. Ini nggak mungkin ada di bank riba. Makanya sangat variasi sekali perbankan syariah itu. Nah, kesempatan di pandemi ini meyakinkan kepada umat, ini loh bank syariah, ini loh ekonomi syariah, tahan di tengah umat. Tahan di tengah umat. Ya, ini kalau kita mengetahui. Ya, murabahah bagaimana kita nanti mengamalkan Al-Baqarah 280, kasih tangguh. Masya Allah, kita bisa diberi tangguh sampai 1 tahun. Tidak bayar sama sekali. Ini hanya ada di bank syariah. Membuat realisasi. Dan tidak ada tambahan atas Rp1. Nah, ketika dia akad musyarakah, akad mudarobah, ya, ketika tidak ada hasil, itu tidak bayar sama sekali. Ketika rugi ditanggung oleh bank syariah. Ini bisa antum bisa dapatkan. Dan hanya ada di bank syariah. Ini ketika kita bisa meyakinkan ini, Masya Allah. Ya, ini luar biasa sekali Bank Konven dengan Bank Syariah. Ya, kita bisa lihat bagaimana Bank Konven, Bank Syariah itu bisa tahu kita. Ketika kita punya uang, datang ke bank kita dikasih bunga. Dikasih bunga. Bunganya dipastikan. Ketika kita bunga sudah pasti, maka bank walaupun nggak ada hasil harus bayar. Sementara di bank syariah tidak. Ya, di bank syariah tidak. Dia akan membayar kalau ada hasil. Tapi sayangnya saat ini, karena menggunakan revenue sharing, itu tidak akan terjadi. Maka nasabah bank syariah pada zaman saat pandemi ini, tidak mungkin dia terjadi rugi, dia tetap dapat bagi hasil. Ketika ada pendapatan yang masuk. Karena dia tidak dikurangin biaya. Nah, inilah masih riba nasiah. Masih riba nasiah. Sementara keunggulan utama lagi kalau kita bisa sampaikan kepada umat, bank konvensional ketika kena bunga, kita tidak ada hasil tetap bayar. Dan kalau kita tidak bayar, kita bunganya akan bertambah. Sementara kalau di syariah, tidak. Ya, di syariah tidak. Dia akan ada hasil kalau dia ada keuntungan. Keuntungannya baru dibagi. Ya. Waktu kita tinggal 2 menit. Betul. Nah, makanya kita akan bisa lihat di sini akad musyarakah itu sesuai dengan Undang-Undang 21 tahun 2008. Pasal 19 ayat 1 huruf C. Dengarkan itu. Musyarakah itu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama atau saibul mal, malik atau bank syariah yang menyediakan dana seluruh modal. Dan pihak kedua, ya, pihak kedua itu amil, mudharib atau nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati, yang dituakan dalam akad, dan sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah. Kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan dan sengaja. Nah, ini kesempatan ini buktikan bank syariah bisa melakukan akad ini. Begitu juga di musyarakah. Ini ada di Undang-Undang nomor 21 tahun 2008.
Masya Allah, kalau ini bisa dilakukan, ini akan meyakinkan kepada umat bahwa bank syariah ini betul-betul menjadi peluang di tengah krisis seperti saat ini. Jadi kita tidak lari lagi ke tempat riba. Nah, kelemahan kita kadang-kadang ini kita tidak siap untuk melakukan itu. Ya, kita tidak siap untuk melakukan itu. Karena apa? Karena kita sampai saat ini masih banyak yang datang ke bank syariah tadi betul-betul tidak karena agama. Karena dia ingin mencari kerja saja. Dan perlu diketahui bahwa kaum muslimin di Indonesia ini adalah 87,2% atau 229 juta dari 263 juta ini di tahun 2020 ini. Sementara angkatan kerja kita itu ada 60% yang saat ini banyak terdampak, dan inilah yang menyebabkan nanti bank syariah kalau semua jadi nasabah bank syariah ya baru kena. Kalau sekarang kan masih sedikit. Tadi baru dikasih tahu bahwa September ya dari data OJK yang dikeluarkan itu porsi share perbankan syariah itu 601 ya 6,01%. Dan mudah-mudahan ketika nanti tahun ini insya Allah mudah-mudahan ini bisa dilakukan dua kota yaitu Bank Nagari dan Bank Kepri Riau jadi dikonversi, dan insya Allah target yang tadi porsi bisa 10 bisa 15% itu akan mudah dilakukan. Apalagi setelah Februari 2020 ini yang tadinya KNKS itu menjadi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, dan wakil presiden kita itu jadi ketua hariannya. Jadi 10 menteri hadir di dalamnya, ditambah 6 eksekutif, badan ekonomi eksekutifnya. Ini juga bisa mendorong cepat perkembangan ekonomi syariah. Dan tadi sudah disampaikan satuan-satuan ekonomi syariah yang akan muncul, yang akan berkembang baik di tengah krisis saat ini maupun nanti. Setelah krisis itu jelas perbankan syariah ini dicari, walaupun kita dalam kondisi ini perbankan syariah masih tetap mengucurkan dananya. Ya. Sudah itu apa? Travel syariah yang tadinya saat ini semua berhenti. Sebentar lagi ketika Mekah, Madinah dibuka, itu akan segera meningkat kembali. Ya. Developer syariah ini akan juga, karena saat ini ada 11,6 juta ya yang kurang untuk bisa mendapatkan perumahan. Pakaian-pakaian syar'i saat ini sudah sangat diterima di tengah umat. Ya, dan ini juga memunculkan fashion-fashion baru. Yang selama ini orang pakai niqab takut, sekarang harus pakai niqab, malah kalau nggak dipakai bayar ya. Baik, Ustaz. Apa namanya itu? Ya. Kita perpanjang lagi dengan diskusi. Syariah. Ya. Boleh. Ya, Ya. jadi kampus syariah juga sangat menentukan, rumah sakit syariah ini sangat dibutuhkan ini. Baik, kalau gitu, Pak. Ya, mohon maaf ini karena waktu kita yang terbatas. Ini ada beberapa tanya jawab nanti yang menarik, mungkin sambil diskusi ini banyak ditanyakan, diperjelas. Baik, Boleh, Bapak boleh. dan Ibu, ya para narasumber dan peserta sekalian. Ini ada beberapa pertanyaan yang menarik yang bisa kita ini. Yang pertama dari Bapak Zulfikar MAG dari Aceh. Ini nampaknya ke Pak Ustadz ini. Bagaimana peluang perbankan syariah dalam masa COVID-19 serta program yang sudah dibuat oleh Bank Syariah? Nah ini dia. Dan yang kedua, sejauh mana lulusan ekonomi syariah bisa dimanfaatkan oleh Bank Syariah? Nah ini nampaknya ke Pak Ustadz nih. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saat ini kondisi pandemi COVID-19 ini, perbankan syariah tetap melakukan tugasnya kepada umat dalam rangka untuk bisa bekerja sama. Seperti tadi saat ini banyak sekali mungkin butuh rumah sakit syariah yang harusnya kita munculkan saat ini. Karena ini dibutuhkan umat saat ini. Sudah itu kebutuhan-kebutuhan tentang kesehatan. Ini juga bisa memberikan dampak kepada umat untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, dan juga di kondisi
kondisi pandemik ini ingin memberitahu kepada ada yang diberikan kepada nasabah yang terpapar dari dampak COVID-19 ini. Jadi kita bisa menerima masukan-masukan di tengah umat. Jadi insya Allah ini program-program yang dilakukan perbankan syariah pada saat pandemi COVID-19 ini. Jadi jangan ragu-ragu masyarakat ketika terkena dampak, segera datangi perbankan syariah, sampaikan keluhannya, sehingga nanti para analis-analis perbankan syariah bisa mencarikan jalan keluar. Jadi jangan kemana-mana, segera datangin kantor-kantor bank syariah yang buka. Ya, ini untuk bisa menyampaikan atau lewat juga pertemuan-pertemuan lewat Zoom. Ya. Yang kedua, untuk saat ini kita memang sangat banyak ingin membutuhkan para lulusan-lulusan dari kampus-kampus yang sudah memberikan pelajaran-pelajaran tentang ekonomi syariah. Yaitu jelas ini kampus-kampus syariah yang sudah ada prodi-prodi tentang ekonomi Islam, sudah itu melihat lagi di mata kuliahnya lagi, rujuk langsung ke perbankan syariah. Ini mudah-mudahan menjadi rujukan utama kami untuk mencari nanti sumber-sumber insani. Yang saat ini utama kami ketika menerima pegawai baru atau insan hasanah, awalan dengan agama sudah mulai dilakukan. Karena pernah direksi kami ketika semuanya nilainya tinggi, ketika diminta untuk membaca Al-Quran nggak bisa, itu langsung dicoret. Nggak jadi diterima. Tidak jadi diterima. Dan saat ini di tempat kita bekerja, bank syariah yang benci neraka, idamkan sorga, itu sudah banyak para hafiz-hafiz Quran. 30 juz. Dan kita saat ini sedang menerima untuk mubalik milenial. Ya, kita cari kumpul teman-teman kita yang sudah jadi pegawai tetap, kita teliti dari manajer ya ataupun dari analis ataupun dari asisten yang siap untuk terjun ke masyarakat, itu nanti dipilih oleh GM dan juga Ustadz yang akan meneliti untuk dia bisa tampil ke tengah masyarakat. Iya. Ustadz, ya, baik, Ustadz. saya Memang bisa ini ya menambahkan sedikit yang nomor 2 itu. Sekalian itu Pak apa nih bisa, Pak Rafiki bisa ya. Iya. Yang nomor 2 mungkin ada sedikit saya mengetahui informasinya ya. Kita alhamdulillah sangat berbahagia karena hari demi hari program studi ekonomi syariah meningkat dan malah ada yang sudah dapat akreditasi A ya, beberapa banyak. Tempat kita itu A, Pak Rafiki. Ya. Bukan di UIN saja Pak, ada banyak lagi yang lain ya. Artinya alhamdulillah sambutannya bagus. Kemudian malah ada satu memorandum antara rektor IAIN ya, berapa 10 ya. 10 rektor IAIN. Saya nggak tahu apakah UIN masuk juga. Tapi sudah bukan hanya masing-masing tapi sudah standar semua kurikulumnya. Jadi saya berharap ya, dengan adanya ini mungkin tinggal di-matchkan lagi dengan perbankannya. Apakah mereka benar-benar ingin mengambil, karena kalau dari segi stok kita, sumber daya insya Allah mencukupi. Tapi mungkin karena kita punya market share juga rendah perbankan kita, mungkin tidak tertampung atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya, tapi alhamdulillah sambutannya bagus dari segi kurikulum, program studi, dan juga konsentrasi prodi juga bagus. Alhamdulillah. Sekian, Ustaz. Baik, Pak Rafiki. Kalau dihitung sebenarnya program ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah di seluruh Indonesia itu sudah mencapai 100 lebih. Sebenarnya kalau untuk produk untuk SDM syariah, insya Allah alhamdulillah sudah bagus. Cuma memang terkait dengan matchingnya dengan dunia industri, nah itu yang perlu mungkin perbaikan di masa akan datang. Baik, ini yang kedua ada dari Ahmad Fauzul Hakim. Ini nampaknya ke Pak Dr. Rafiki nih, untuk Pak Rafiki PSD. Bagaimana remodeling menurut Pak Rafiki yang baik, khususnya fungsi bank sebagai intermediasi? Nah, paradigma masyarakat bank syariah dan bank konvensional itu sama. Daripada paradigma masyarakat, bank syariah dan bank konvensional itu sama.
Karena bank syariah dan bank konvensional masih menggunakan pool of fund. Ini saya rasa pool of fund ya. Pool of fund approach. Apakah sebaiknya menggunakan allocation of fund approach sesuai rekomendasi oleh Prof. Askarya? Ini ke Pak Rafiki, silakan. Oke, terima kasih Bapak yang bertanya. Ya. Ahmad Fauzul Hakim. Bapak, karena ini banyak ini Pak Fauzul Hakim ya. Ya, Fauzul Hakim. Mungkin saya menjawabnya secara umum aja karena memang secara teknis tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Abu tadi, Ustadz Abu Muhammad tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang dimaksud dengan remodeling adalah diantaranya ini salah satu mungkin terobosan karena saat ini terutama ketika saat COVID-19 ini ya, kita ingin benar-benar merasakan dampak dari zakat, terutama zakat, wakaf dan sedekah. Ya. Jadi di antara remodeling itu adalah mungkin perbankan syariah atau keuangan syariah bisa mengambil peranan yang lebih jauh lagi. Ya. Kita sudah ada Basnas, oke. Tapi lebih jauh lagi bagaimana supaya tiga instrumen keuangan syariah ini bisa dimaksimalkan. Ya, karena memang kita tahu memang angka pengumpulan contoh ini zakat memang meningkat setiap tahun. Tapi angka kemiskinan tidak terbantu dari situ gitu. Jadi di situ ada mismanagement juga. Walaupun sekarang juga sudah banyak perubahan juga ya. Artinya di sinilah kita ingin remodeling sebenarnya bank syariah ini atau keuangan syariah ini apa yang bisa dimaksimalkan selain mungkin tadi ada produk-produk kordon ya, atau yang kecil-kecil tadi ada musyarakah, mudharabah dan seterusnya. Apa yang lain lagi yang bisa menyentuh ke orang-orang yang membutuhkan ya. Jadi saya menyentuh sedikit tentang Baitul Mal wa Tamwil ya. Kalau di UK, United Kingdom, itu ada namanya bank community bank ya, community bank ya. Artinya apa? Mereka membantu tetangga-tetangganya ya, sampai sebegitu kecil ya. Bukan hanya BMT itu mengurusin koperasi atau mengurusin hal-hal yang usaha-usaha, tapi masyarakat juga dibantu. Ya, ini contoh yang baik community bank di United Kingdom. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ngecek itu ya. Jadi BMT kita hari ini alhamdulillah udah bagus, sangat bagus, membantu juga, tapi memang harus dimaksimalkan ya. Jadi ini yang maksudnya tadi remodeling tadi ya. Kalau masalah remodeling item per item, sistem per sistem, mungkin Pak Abu Muhammad lebih paham lagi ya. Mungkin ada certain agreement atau akad-akad yang mungkin yang kita ingin menepis isu-isu yang negatif, kita bisa mungkin akadnya sama ya, tapi cara packagingnya mungkin ya, packagingnya artinya kita menyampaikan ke orang itu bagaimana sehingga orang salah paham ya. Memang dari segi literiknya akad itu ya seperti itu gitu, nggak bisa berubah lagi gitu ya. Tapi packagingnya ya, bagaimana kita menyampaikan ke orang supaya orang tuh tertarik, ada interest untuk mempelajari itu mungkin yang perlu di reassessment atau remodeling ya. Mungkin dari saya begitu Bapak Nurul Hakim ya. Apa tadi? Fauzul Hakim. Fauzul Hakim ya. Baik. Saya menghormati Bapak Askarya, memang guru saya juga Bapak Askarya dari BI ya. Beliau sangat banyak buku-bukunya yang bagus-bagus. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin Ustadz Abu bisa memberikan tambahan jawaban. Kami persilakan terkait dengan pertanyaan Pak Fauzul Hakim. Speakernya beliau lupa mungkin menghidupkan kembali. Ya. Iya. Oh, Tayyip. Sudah dengar ya? Ya. Iya. Silakan. Tayyip. Jadi kesempatan ini di musim pandemi COVID-19 ini, Bank Syariah muncul dengan sistem syariah yang benar. Karena selama ini akad-akad yang dilakukan hampir sebagian besar kejadian-kejadian itu kadang-kadang ketika di tengah umat kok sama aja seperti konvensional.
Nah, ini yang butuh tadi yang disampaikan, betul-betul akad-akad ini bisa menyentuh di tengah umat dan bisa menyampaikannya tuh dengan benar, aplikasinya juga benar. Siapa yang bisa melakukan ini kalau dia betul masuk ke bank syariah itu dengan pemahaman ilmu terlebih dahulu, bukan langsung bekerja. Yang saat ini sebagian besar mereka yang hadir di praktisi di perbankan syariah, mereka kerja, baru cari ilmu. Itu yang menyebabkannya, ya. Nah, ini yang jadi PR besar bagi kami bahwa dulu beruntungnya saya ketika hijrah ke syariah, saya tidak kerja dulu, saya masuk dulu, belajar dulu 3 bulan, setelah dapat baru masuk kerja. Nah, dengan cara apa? Mendekat kepada Al-Quran. Makanya orang di bank syariah untuk bisa sampai di tengah umat dan bisa menjawab tadi apa yang disampaikan Pak Hakim tadi, ketika dia tahu dengan syariat Islam secara kafah. Jadi dengan begitu dia tahu nih, ketika kod itu tidak boleh ada tambahan harta Rp1. Itu untuk masuk ke rakyat-rakyat kecil. Tadi bisa lewat mikro, yang tadi dikatakan BMT atau koperasi syariah, itu bisa dilakukan di sana. Di bank syariah juga bisa. Sementara untuk akad musyarakah mudharabah kondisi saat ini, ketika dia terpapar COVID, terjadi kerugian, itu ditanggung oleh bank syariah sesuai porsi modal. Kalau mudharabah 100% ditanggung bank syariah. Itu tidak mungkin ada di bank konven dan akan muncul nilai lebih. Wah, luar biasa bank syariah. Kalau akad itu dilakukan dengan benar. Kalau dilakukan, kenapa? Mereka yang naruh di bank syariah juga tahu dengan konsepnya. Ketika dia akad mudharabah, dia siap rugi. Maka bank syariah itu tidak kenal lagi yang namanya full fund tadi. Gitu, tidak menggunakan itu lagi, tidak ada lagi risk di situ. Kenapa? Yang punya dana dia siap rugi, yang mengeluarkan dana juga siap rugi. Karena kalau dia tidak siap rugi, maka haram dia dapat keuntungan. Al-khoros biddaman. Ini yang harusnya sampai di tengah umat. Dan ini yang belum. Mudah-mudahan kita saat ini selalu saya 2 tahun terakhir ini selalu datang ke tengah umat, ketemu dengan kawan-kawan saya anti riba, ini yang sedang kita kembangkan. Bahwa Anda harus siap rugi. Kami juga siap rugi. Dan itu sudah dicanangkan di Undang-Undang 21 tahun 2008, pasal 19 ayat 1 poin C. Jadi bank itu siap rugi 100% kalau akadnya mudharabah. Oke, kaitannya dengan ini ada sekalian Pak Bu, pertanyaan dari Ibu Lainita Sari ini dari Padang. Pertanyaannya, apakah semua perbankan syariah di Indonesia sudah benar-benar menerapkan prinsip syariah dan terbebas dari sistem riba? Ini ada lagi nih yang dari YouTube, pertanyaannya, saya melihat konsep teori dan prakteknya sangat berbeda. Masya Allah. Bagaimana nih pandangan Pak Bu ya? Toyib. Ya, itu tadi karena kadang-kadang yang muncul di YouTube itu informasi-informasi yang lama, tidak terupdate. Tidak terupdate kan, alhamdulillah kita hampir saya 3 tahun terakhir ini keliling ya, bertemu dengan para ustadz, para aktivis-aktivis anti riba untuk menyampaikan itu. Dan tadi menjawab juga yang dari Bu Nuraini di Padang, apakah bank syariah itu sudah betul-betul jalankan syariah? Kalau bank syariahnya iya, 100%. Dia harus menjalankan sesuai syariah karena mereka merujuk kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Setelah itu di bank syariahnya itu ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi kalau mereka merujuk ke sana, karena kalau keluar dari situ ditangkap, Pak. Ditangkap di situ. Nah, yang kadang-kadang ribut di tengah umat itu perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dengan pemahaman para ustadz, para kiai, para guru-guru kita yang kitabnya berbeda. Sehingga, ini enggak syar'i, itu dari kacamata ini. Nah, kita berharap saat ini kita datengin mereka, Bapak, Pak Kiai, Pak Guru, Pak Ustadz, tolong. Ketika ada berbeda dengan fatwa, yuk kita ngobrol bareng. Ketemu. Sehingga di tengah umat itu tidak lagi perpecahan, berbenturan karena fatwa dengan fatwa. Ini yang kadang-kadang tidak sampai di tengah umat. Itu. Oke, baik. Pak Ustadz, saya sedikit menambahkan. Saya sambil sekalian ini sama Pak Rafiki ya. Ini pertanyaan sekalian, nanti sekalian menyambung itu, Pak Rafiki mungkin. Siap. Dari Risa, dari Majelis Resain Ekonomi Islam Unair ini dari Surabaya.
bagaimana strategi ekonomi dan keuangan Islam untuk merecovery dampak COVID-19 agar kedepannya tetap sustainable? Ya, silakan Pak Rafiki. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ke Terima kasih Ibu Risa ya. Ini sangat luar biasa pertanyaannya nih, strategi ya kan. Ini harus ditanyakan kepada pejabat negara ini. Bukan saya ini kan, pejabat negara yang menyusun strategi ke depan. Kita ada maksi ya, ada maksi yang disusun oleh KNEKS, strategi ke depan bagaimana. Kemudian ada Maxi juga, ya itu bisa di-download nanti di website KNKS. Jadi semuanya itu arahnya sudah jelas sebenarnya, sudah ada arahnya kemana kita secara umum ya, ekonomi syariah kemana kita arahnya sudah jelas. Tapi untuk terkait dengan COVID-19 ini, ya memang ini sedang dibicarakan Ibu ya. Nanti kita tanggal 19 juga ada satu lagi webinar internasional dengan pakar-pakar dari dunia negara-negara lain ya. Artinya kita intinya bagaimana supaya merecover cepat ya. Kita memang terdampak, tadi saya sudah bilang terdampak, tapi kita bagaimana meminimalkan dampak kita ini ya. Begitu ya. Di antaranya adalah ya, kalau untuk ekonomi ya, kalau dari segi perbankan syariah teknis mungkin nanti Pak Abu bisa menambahkan lagi ya. Secara umum kalau ekonomi ya, kita memang yang paling utama itu yang terkena dampak itu likuiditas. Itu sudah disepakati. Mungkin nanti Pak Abu juga bisa menambahkan. Iya. Likuiditas itu terganggu ya. Jadi oleh karena itu dia merembet kemana-mana ya. Mungkin benar ya, benar kita tidak terdampak seperti terdampaknya bank konvensional. Tapi tetap judulnya terdampak juga gitu kan. Ya. Nah, artinya recovery yang paling baik itu adalah dari segi kebijakan tadi. Ya. Ini pendapat saya pribadi ya, karena saya mendengar ya dan menyimpulkan ya. Yang ini bilang ini, yang ini bilang ini kan. Akhirnya benang merahnya itu adalah kebijakan kita. Antar bank syariah mungkin ini kalau bank ya. Kalau antar lembaga keuangan syariah bisa sama-sama bersinergi, ya bagaimana mengatasi ini. Karena memang kadang-kadang kita ini memang begitulah, kadang-kadang travel umroh, tapi nanti dia minjam uangnya di bank konvensional, ya kan? Tak terintegrasi gitu. Jadi seandainya terintegrasi, nah, sekarang ini kita bisa dapat manfaatnya, kita bisa enak menggabungkannya. Tapi karena kita ada yang ya seperti itulah, saya juga tidak mau menyebutkan level mana gitu ya, tapi ada yang begitu gitu. Contoh umrah atau mungkin nanti lembaga-lembaga lain, tapi dia bercampur-campur, dia tidak kafah dia, ya kan? Akhirnya kita sulit merecovernya. Kalau dia bisa sinkron sama-sama, mungkin pinjamannya dari bank syariah, core bisnisnya syariah juga, ya, sehingga dia bisa kita selesai, kita carikan solusinya gitu ya. Jadi bagi saya pribadi mungkin kebijakan pemerintah yang bisa menutup kerugian atau mungkin dampak dari likuiditas tadi. Begitu Pak. Baik. Oke. Satu lagi Pak, tadi terkait dengan remodeling ya, saya takutnya nanti Ibu Bapak sekalian salah paham ya. Saya bukan mau merubah yang sudah ada, tidak ya. Tidak. Contoh, kita ada sukuk ya, sukuk. Itu kita masih konsepnya itu masih meniru ya ke yang konvensional ya kan. Walaupun tidak sama ya, tapi kita bisa memaksimalkan dan membedakan lagi ya dengan sukuk yang dengan surat utang yang konvensional. Nah, jadi replikasinya masih ada gitu maksudnya. Jadi hal-hal seperti itulah yang perlu di reassessment dan remodeling. Jadi kita kita jangan berhenti, kita keep learning, keep improving. Itu kita sudah tahu kan, fastabiqul khairat gitu ya. Jadi jangan berhenti di sini saja gitu. Itu yang saya bilang, bukan artinya kita harus berubah atau menukar, bukan ya, itu takutnya salah paham ya. Terima kasih Pak. Baik, ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya masih banyak, kita waktu tinggal 5 menit lagi, nggak apa-apa ya Ustaz. Iya. Ini Ustaz banyak ini.
Yang pertama ini ada beberapa saya baca sekaligus nanti yang ini. Pertama ini dari Muhammad Safianto nih. Beliau ini praktisi juga nih dari Aceh. Dari Aceh. Pertanyaannya tentang restrukturalisasi pembiayaan syariah. Untuk nasabah yang terkena dampak COVID-19 di BNI Syariah, ini kasih contoh langsung BNI Syariah. Seperti apa sistem restruknya yang diberikan oleh bank? Apakah sesuai PUJK atau BNI Syariah memiliki kebijakan tersendiri? Yang pertama, nanti saya lihat lagi ada terkait juga dari ini. Nah, ini. Bagaimana menurut Ustadz menanggapi dan mencari solusi terkait keraguan umat dalam masalah harga, di mana masyarakat umum menganggap bahwa harga pada bank syariah lebih mahal dibandingkan dengan bank konvensional? Apa sebaiknya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengcounter hal tersebut? Nah, untuk itu dulu Ustadz, silakan. Baik, jazakallah khair. Ini yang pertanyaan di Aceh tadi untuk restrukturisasi yang ada di BNI Syariah tetap merujuk kepada apa yang sudah disampaikan oleh OJK. Ya, jadi insya Allah tidak jauh dari sana dan semua yang dilakukan itu dalam rangka untuk memberikan keringanan kepada para nasabah. Yang saat ini sampai bisa 0 rupiah dia dikasih waktu sampai 1 tahun sampai dengan Maret 2021. Jadi tidak menambah atas 1 rupiah ketika itu akadnya murabaha. Jadi betul-betul relaksasinya ini ya relaksasinya ini memang untuk membantu para nasabah-nasabah kita yang terkena dampak daripada COVID-19 ini ya. Mereka mungkin posisi keuangan likuiditasnya tadi sangat terganggu dalam kondisi saat ini. Dan itu makanya mereka sampai membuat kita hampir sebagian besar terkena, kita lakukan restrukturisasi. Ya, restrukturisasi dan itu tidak menambah rupiah, 1 rupiah pun. Tidak ada tambahan sama sekali. Waktunya ditambah, ada yang sampai 1 tahun seperti itu. Ini jadi mengambil keuntungan bank syariah itu. Ya alhamdulillah ini bisa dilakukan. Yang kedua, tentang bagaimana menyikapi, dan ini yang paling banyak, masalah harga. Karena masalah harga. Mereka nggak jadi ke syariah karena harga. Nah ini yang harusnya disampaikan. Ketika kita sudah masuk ke bank syariah, harusnya tidak nanya harga. Yang ditanya adalah halal haram. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau kepingin mau ini harga juga. Masih rasional nih. Iya, iya. Nasabahnya masih rasional. Betul. Rasional dari sisi harga. Betul. Nah ini nanti mungkin ada tulisan saya. Saya waktu membahas emosional dan rasional di Aceh 2 hari, Pak. Dan ternyata mereka dapat gelar doktor bahas itu. Sudah itu nanti murah mahal gitu ya. Ini juga ini kesalahan-kesalahan yang perlu terjadi. Nah, saya ingin sampaikan murah mahal. Mahal itu kita harus sampaikan. Mahal itu apabila, karena selama ini mahal yang diketahui oleh umat itu selalu membandingkan 2 angka. 1.000 dengan 10.000. Ketika kita tanya murah mana, pasti yang 1.000 bilang murah. Bukan yang 10.000. Padahal dalam konsep syariat Islam bukan angka. Dia harus ditanya, tidak boleh menjawab ini murah mahal kalau dia tidak itu halal haram. 1.000 ini adalah harga daging babi. 10.000 harga daging kambing. Itu mana yang murah? Kalau dia seorang muslim, akan dia katakan murah angka 10.000. Karena yang 1.000 itu mahal. Karena apa? Karena dia haram. Maka kita rubah konsep murah dan mahal. Mahal itu apabila ketika kita tidak mampu membeli, walaupun kita punya uang, itu mahal. Ketika kita tidak mampu membeli, walaupun punya uang, itu mahal. Sementara murah, kita mampu membeli, walaupun nggak punya uang. Jadi kita bisa secara kredit. Nah, itulah syariat. Jadi makanya kita kasih contoh tadi. Jadi kalau kita sudah ke syariah, harusnya tidak nanya murah atau mahal. Yang ditanyanya ini akadnya halal atau haram. Alhamdulillah dengan seperti itu bisa diterima. Ya, mungkin saya bisa nimpali juga kadang-kadang masalah jangka waktu. Kadang-kadang murah, ya, tapi jangka waktunya lama naik terus bunganya. Kadang-kadang kan begitu sistem kan begitu. Nampak di awal murah, tapi nggak tahu bunganya itu sifatnya kan nggak fix tapi flat. Nah, bunga pasar naik ikut naik. Nah, ini nggak disadari. Dan itu
Dan itu bisa berubah setiap saat. Betul. Dan itu adalah konsep kita hutang uang. Ya, Sementara kalau di bank syariah kita beli barang. beli barang. Contoh kalau kita beli barang, beli rumah. Harga Ya. saat ini 200. 15 tahun lagi nggak mungkin tuh 200. Betul. Harga rumah itu bisa 1 M. Ya. Gitu. Dan itu tidak ketika kita akadnya cuma 400, padahal rumah kita sudah 1 M, kita udah untung di situ. Betul. Jadi kalau beli ke bank syariah itu berapapun harganya, itu murah kalau kita bisa tanda tangan. Karena fix pada waktu juga. Dan ya, harganya tidak berubah. Kalau bayaran bisa berubah. Seperti saat ini kan ada yang nggak bayar nih. Ya. Ada cuma bayar 10%, ada bayar 20%, tapi angka harganya tidak berubah. Tetap tidak berubah. Tidak berubah. Baik, Ustaz. Beda dengan ya. Iya. Baik, ini saya lanjut nih. Ini nampaknya menarik juga ini. Ini untuk Pak Dr. Rafiki sepertinya. Saya Luluk Latifah dari mahasiswa pasca UINSA Surabaya nih. Sedang menempuh program doktor. Kebetulan tesis saya kemarin tentang preferensi middle class Muslim Surabaya terhadap potensi rumah sakit syariah. Hasilnya bahwa rumah sakit yang saat ini berlabel Islam tidak otomatis syariah. Dan Betul. potensi rumah sakit syariah sangat besar sekali. Bagaimana pelaku syariah menyikapi hal ini? Silakan mungkin Pak Ahmad Rafiki tadi udah menyinggung mengenai rumah sakit syariah. Terima kasih Bu Lulu ya. Tadi sebenarnya yang menyinggung rumah sakit Bapak Abu Muhammad tadi. Oh iya, bisa dua-dua Oke. sekalian. Kalau masih mau Tapi, panjang ya. ini masih Iya, bisa iya, kita iya. lanjut ini. Masih banyak pertanyaan lagi namanya. Iya, iya. Memang menarik ya fenomena rumah sakit syariah ini potensinya karena kita uang kita, masyarakat kita itu di rumah sakit itu sangat besar, industri itu sangat besar. Ya, jadi kalau kita bisa merebut industri itu ke tangan umat Islam, ya kan? Apalagi bisa bersaing dengan rumah sakit di Malaysia atau di Singapura, sungguh luar biasa kan begitu ya. Jadi potensinya sangat luar biasa. Tinggal lagi mungkin ya saya lihat hotel-hotel syariah kadang-kadang tutup, kadang-kadang tidak ya kan. Jadi saya juga nggak mau juga rumah sakit syariah ini juga sebentar buka bisa tutup gitu ya. Jadi memang ini kelemahan kita juga ya dari segi solidaritas atau ukhuwah kita kurang ya dari segi untuk membangun ini yang menjadi potensi kita ke depan untuk umat Islam juga ya. Dan ini ide yang bagus ya. Kalau Ibu Lulu bisa melakukan ini ya tesisnya ya sangat bagus ya, bisa diusulkan nanti kita bisa sesuatu yang baru ini ya, potensi rumah sakit syariah di Indonesia. Mungkin saya sedikit menambahkan Ustadz ya terkait dengan faktor X ya di dalam keadaan kita sekarang ini. Tadi kita cerita likuiditas dan lain-lain ya. Ada satu hal yang menarik kalau saya amati yaitu dari segi sistem kesehatan sebuah negara ya. Jadi memang kita itu makin terdampak gara-gara itu. Bukan gara-gara banknya, ya likuiditasnya juga iya betul, tapi ada faktor-faktor lain yang sangat membuat dampak itu sangat dramatis gitu. Ya, contohnya di sini ya, 57 negara OIC atau Organisasi Konferensi Islam, ya itu semuanya kesehatannya paling jelek di dunia. Ya, Indonesia nomor 92. Oman, Iran 93, Lebanon 91. Ya. Jadi gara-gara inilah makin terpuruk lagi kita, ya, makin banyak orang yang menderita. Di samping tadi perbankan, ya kesulitan dalam pembiayaan dan lain-lain. Ya. Karena inilah yang sangat kita sayangkan. Beda dengan krisis tahun 2008, ya, yang tidak terkait dengan kesehatan. Ya, jadi tidak sekarang ini ada kesehatan, kemudian ada UMKM, kemudian ada pembiayaan, jadi berantai-rantai dia. Jadi seandainya Ibu Lulu tadi punya ide rumah sakit syariah, ya mungkin COVID-nya udah selesai nanti kan gitu ya. Tapi ini bisa jadi solusi bagi kita, ya, bagaimana mempunyai rumah sakit syariah yang notabene-nya internasional, ya, supaya bisa mencegah atau mengurangi dampak COVID-19. Jadi ini yang saya garis bawahi, memang faktanya kita negara OIC sangat rendah dari segi lingkungan kesehatan, ke rumah sakitnya, pelayanannya, sistemnya, dan seterusnya. Ya,
Kalau terkait dengan OJK tadi, Pak, OJK sudah membuat stimulus 405 triliun, ya. Dan mungkin juga ada untuk non UMKM, ya, 10 miliar ke bawah, ya, bisa dipanjangkan setahun, ya. Dan kemudian kebijakan yang lain-lain tergantung kepada bank syariah terkait. Mungkin itu saja, Pak, yang mungkin saya bisa tambahkan, ya. Baik, ini mungkin yang terakhir ini, Pak Rafiki dan Ustadz Abu. Ya. Ini dari Pak Zuhrinal Nawawi. Ini ada sebuah pernyataan dalam sebuah grup yang anggotanya bukan hanya praktisi, tapi ada statement seperti ini. Ekonomi syariah atau Islamic finance pada akhirnya hanya jadi varian dari kapitalisme. Ini bagaimana nih menurut ini? Saya rasa karena kita udah lewat nih waktunya, kita pertanyaan terakhir. Mungkin dari Abu duluan. Ekonomi syariah atau Islamic finance pada akhirnya hanya jadi varian dari kapitalisme. Bagaimana pandangan Abu ini terkait dengan pernyataan ini? Harusnya ini harus kita timpalin bahwa ekonomi syariah ini harusnya jadi motor utama penggerak ekonomi umat. Jadi bukan varian. Ya, jadi ekonomi syariah ini di semua. Jadi syariat Islam itu untuk semua manusia. Maka kita yang mau ke syariah itu minimal punya 3, Pak. Punya 3 karakter orang mau ke syariah. Pertama, dia punya agama. Agama apa saja boleh. Karena syariat Islam ini untuk semua manusia. Nabi Muhammad untuk semua manusia. Jadi ekonomi syariah ini untuk semua manusia. Yang kedua, mereka mau ke syariah itu kalau dia punya ilmu. Ma makna ilmu? Ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Dan untuk ekonomi, dia harus pintar berhitung. Jadi orang yang pintar berhitunglah dia mau menggunakan ekonomi syariah. Kalau nggak bisa berhitung, nggak mungkin dia mau ke syariah. Yang ketiga, kalau dia sudah punya agama, dia sudah punya ilmu, yang ketiga yang mau ke syariah itu orang-orang yang punya malu. Kalau dia nggak punya malu, tidak mungkin dia menggunakan ekonomi syariah. Itu yang terakhir ya, mantap itu. Silakan Pak Ahmad Rafiki. Oke, yang terakhir Pak Dokter, ya. Kalau pandangan saya, ya, alhamdulillah saya senang sekali karena kebetulan kita pernah bekerja di tempat di negara Timur Tengah. Jadi kita melihat keadaan-keadaan kita sekarang ini dari segi regulator bank syariah di dunia. Ada AFSB, ada SIBAFI, ada IOV, ada IRTI, ada IDB, ya. Semuanya bekerja sangat kuat, sangat keras untuk bagaimana kita ini pelan-pelan dan bisa bisa bangkit dan bisa terus. Malah sekarang kita kaitkan dengan SDG, Sustainable Development Goals, yang sudah sering dibilang PBB, ya. Kita menuju ke sana juga. Ada satu framework, ya, bahwasanya kita ini Islamic Finance tetap menuju ke sana, SDG. Jadi kita ini bukan anti konvensional, ya. Malah sebenarnya kita ini sebagai contoh, betul tadi kata Pak Abu tadi. Semua yang ada di ekonomi Islam ini semuanya itu yang mereka praktekkan juga sebenarnya. Ya, jadi SDG itu sebenarnya dari kita, tapi kita mungkin lambat saja memperkenalkannya. Ya. Sustainable, ya. Nabi sering itu ada hadis-hadisnya, saya tidak mungkin menceritakan hari ini, tapi semuanya ujungnya sustainable, ya, untuk keselamatan, kemaslahatan, ya, umat. Jadi kalau dibilang Islamic Finance versus SDG sinkron, ya, nggak ada berlawanan, ya. Kalau kapitalis, dibilang orang kita kapitalis apa semua, ya kalau memang itu kata orang, ya biarlah begitu, ya. Kita pun tidak bisa menutup mulut orang, gitu, ya. Jadi yang saya berpandangan, memang saya amati sendiri 10 tahun kebelakangan ini, dari tahun 2010 tepatnya, ya, ada peningkatan. Alhamdulillah, memang kita ya beginilah kondisi kita umat Islam, ya. Jangankan kita perbandingkan syariah, tarawih aja kita berantem kan, gitu, ya. Jadi watak kita juga sebenarnya, gitu. Jadi tapi ala kulli hal semuanya alhamdulillah positif. Itu kita harus optimis, ya. Ada sedikit kerikil, ya sudah biasa lah. Ya, memang kita
memang kita kalau mau diperbaiki harus dari wataknya juga, dari DNA-nya juga ini. Tapi karena kita harus di tengah jalan masuk ya kita mau nggak mau harus pelan-pelan, nggak bisa drastis ya. Sekian begitu mungkin Pak. Oke, mungkin terakhir closing statement lah dari Pak Rafiki. Tadi sebenarnya udah closing itu karena saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian di sini, baik itu akademisi atau peneliti atau praktisi ya, kita mungkin bisa membuat forum ya, supaya kita kalau kita di ResearchGate ya, ada namanya macam-macam orang di situ ya. Kita buat ResearchGate, Islamic ResearchGate ya. Artinya kita ini sekarang udah ada ya, manajemen forum ya. Saya nggak tahu syariah apa tidak syariah. Ya, manajemen research forum syariah mungkin ya. Syariah. Artinya kita di bawah Febi syariah itu. Karena nggak ada tulisan syariahnya, kita kan nggak tahu ini kita kan. Nah. Macam UAE, Pak Rafiki kan UAE kan udah universitas udah Islam, kan nggak perlu fakultasnya ada Islamnya lagi kan? Oke. Jadi memahami itu. Artinya kita sinkron. Akhirnya nanti bisa membantu Pak Abu juga. Bagaimana ketika beliau membutuhkan stok SDM, kita siap gitu. Ya. Jangan kita juga malu Pak. Saya bukan ini. Minta maaf juga nih kita. Mungkin Pak Abu pun mungkin agak segan mengambil kita SDM, karena kita SDM kita pun agak soal-soal sedikit, kan? Nah, jadi kita pun harus introspeksi juga gitu. Introspeksi. Ya, mungkin nanti Pak Abu ngambil orang dari BINUS, mungkin dari dari kampus-kampus Prasetya Mulia ya kan? Artinya kita UIN ya, ini terutama UIN, di sini kan banyak orang UIN ya. Kita harus juga inilah ya kan, nah, bangkit juga UIN ini gitu ya. Saya sangat mendukung ini UIN ini supaya kapan Pak Abu butuh kita siap ya kan. Menjadi CEO siap, menjadi direktur siap, nah gitu ya. Jangan jadi karyawannya aja, karyawan yang butuh kopi ya kan. Nah, kita nggak mau. Itu sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak Sugianto. Baik, terima kasih Pak Rafiki PSD. Silakan Pak Abu closing statement dari Bapak. Ya. Baik, jazakallah khair ke Pak Sugianto dan teman-teman dari UIN se-Indonesia yang hadir dalam forum ini. Saya berharap ini bulan berkah, tanggal 19 sebentar lagi itikaf. Sisa umur ini mudah-mudahan kita bersama-sama semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan riba, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, transaksi yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita masih ada rekening kita di tempat riba, segera tutup karena kita tidak tahu 1 detik ke depan kita masih hidup. Kesempatan kita ketika masih diberi umur untuk segera bertobat, karena dimanapun kita berada saat ini sudah ada perbankan syariah. Saya mengajak kepada yang hadir di sini, terutama UIN, jangan sampai ada lagi rekeningnya di bank konvensional. Segera hijrah ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang diterima, sehingga keluar dari Ramadan ini kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mungkin itu. Baik, terima kasih, ini narasumber yang luar biasa. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta sekalian, kami mohon maaf tidak semua bisa kami bacakan pertanyaannya karena waktu juga. Tapi bisa nanti langsung ke narasumber kalau yang ingin berlanjut. Ini ada juga nih beberapa praktisi perbankan yang kuliah juga dengan kita, Ustaz. Jadi, Masya Allah. Ini sekali lagi ala kulli hal kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, para penanya semuanya, dan kami mohon maaf apabila masih banyak yang belum bisa kami tampilkan pertanyaannya, kami sebutkan karena waktu juga. Saya atas nama pribadi menjadi moderator tidak mau menyimpulkan karena banyak kesimpulan sudah disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya. Nonton di ada yang di pantai Bu Nurika. Iya. Waduh. Aisyah, saya serahkan ke Aisyah kembali. Itu lukisan apa betul Bu ya?
Di bawah pantai Oke, itu. terima kasih kepada para pemateri, Pak Ahmad Rafiki, Pak Abu Muhammad. Terima kasih banyak ilmunya, sharingnya itu sungguh-sungguh bermanfaat. Untuk closing mungkin ada sedikit kata dari Pak Irwan. Pak Irwan. Oke, buat di closing Pak, silakan Pak. Terima kasih kepada para pemateri, Pak Ahmad Rafiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di media online ini ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari MRF kepada Bapak Ibu semua, terutama kita narasumber yang luar biasa pada hari ini. Narasumber kita ini pakar-pakar dan praktisi yang luar biasa. Jadi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmunya yang sudah diberikan Pak Abu dan Ustadz Rafiki, Ustadz Pak Sugianto juga. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu di lain waktu dan semoga acara ini bermanfaat buat semuanya. Bila ada salah kata dan tidak pada tempatnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafiki. Terima kasih sama-sama Bu, Bapak sekalian. Terima kasih Ustaz Abu. Ketemu lagi di lain waktu. Ya, insyaallah. Pak Rafiki, jazakallah khair. Nah, izin Oh ya. iya, Ustaz. Oh iya. Ya, jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sugianto dan Bapak Ibu sekalian, izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Pak Sugi. Materi Pak Abu, Pak apa udah ada ya Pak? Sama Esa. Riki, Sama Esa. Pak Iya. Rafiki? Pak Rafiki belum? Iya belum.